Sejarah Cirebon era penerus Syekh Syarif Hidayatullah. Pada tahun 1528, Sunan Gunung Jati menyerahkan urusan pemerintahan kesultanan kepada Pangeran Pasarean, putra Sunan Jati dari Nyai Teposari. Selanjutnya, Sunan Gunung Jati lebih mengkhususkan diri menyebarkan agama Islam ke daerah pedalaman. Akan tetapi, meskipun ia telah mewakili Sunan Gunung Jati selama 18 tahun, ia tidak sempat mewarisi tahta kerajaan karena ia meninggal dunia di Demak pada tahun 1546. Kemudian urusan pemerintahan diwakilkan kepada Padidahan, menantu Sunan Gunung Jati. Selanjutnya, yang dipromosikan untuk menggantikan Sunan Gunung Jati ialah Pangeran Sawarga, putra Pangeran Pasarean, cucu Sunan Gunung Jati. Pangeran Sawarga namanya berubah menjadi Pangeran Dipati Cirebon, akan tetapi ia meninggal dunia pada tahun 1565. Pada tahun 1568, Sunan Gunung Jati meninggal dunia. Kemudian roda pemerintahan Kesultanan Cirebon tetap dijalankan oleh Fadilahan sampai ia meninggal pada tahun 1570. Setelah itu, yang naik tahta adalah cicit Sunan Gunung Jati yang bernama Pangeran Emas, putra Pangeran Swarga Dipati Cirebon dari perkawinan dengan Nyai Mas Ratu Wanawati Raras, putri Fadilahan. Pangeran Emas kemudian bergelar Panembahan Ratu I. Ia memerintah Kesultanan Cirebon selama 79 tahun, yaitu dari tahun 1570 sampai 1649 Masehi. Pada masa Panembahan Ratu I, di Cirebon tidak terjadi masalah apapun. Hal yang demikian itu terjadi karena kondisi Cirebon pada saat itu sangat kondusif. Namun demikian, pada masa Panembahan Ratu I, Kesultanan Cirebon tidak lagi melebarkan wilayahnya ke daerah-daerah lain, karena pada waktu itu posisi Cirebon terjepit di antara dua kerajaan besar, yaitu Banten di barat dan Mataram di timur. Pada masa Penambahan Ratu I, ternyata Cirebon lebih dekat dengan ke Mataram daripada ke Banten. Sebagai contoh, Putri Ratu Ayu Sahlu yang merupakan kakak Pangeran Penambahan Ratu I menikah dengan Sultan Agung Mataram. Dari pernikahan itu, Sultan Agung berputra Susuhunan Amangkurat I. Kelak, salah seorang putri Susuhunan Amangkurat I bersuamikan Panembahan Girilaya dari Cirebon. Sepeninggal Panembahan Ratu I pada tahun 1649, kedudukannya sebagai kepala pemerintahan Cirebon digantikan oleh cucunya yang bernama Pangeran Putra atau disebut dengan Raden Lasmi dan bergelar Panembahan Adiningkusumo atau bergelar Panembahan Ratu II. Pada pemerintahan Panembahan Ratu II, Cirebon mulai mengalami masalah dalam bidang politik. Raja Mataram yaitu Amangkurat I yang juga mertuanya meminta agar Panembahan Ratu II membujuk Banten untuk bersahabat dengan Mataram dan mau menghentikan serangannya terhadap Belanda. Tapi permintaan itu ditolak oleh kerajaan Banten. Bahkan Sultan Ageng Tirtoyoso mengajak Panembahan Ratu II untuk bergabung dengan Banten. Kegagalan Panembahan Ratu II di dalam membujuk Banten membawa akibat yang fatal. Amangkurat I merasa kecewa dan menganggap Panembahan Ratu II telah bersekutu dengan Banten. Di Mataram, Panembahan Ratu II dengan putranya menjadi tahanan politik. Meskipun demikian, Panembahan Ratu II tetap diakui sebagai Raja Cirebon. Mereka tinggal di komplek perumahan bangsawan Mataram dan diperlakukan secara baik. Selama Panembahan Ratu II dan kedua putranya berada di Mataram, pemerintahan sehari-hari di Cirebon dipegang oleh putra ketiganya, yaitu Pangeran Wangsakerta yang tidak ikut serta ke Mataram. Selama bertahun-tahun mereka tinggal di Mataram, sampai akhirnya pada tahun 1667, Panembahan Ratu II meninggal dunia dan dimakamkan di Girilaya. 10 tahun kemudian, yaitu pada tahun 1677, Raden Trunojoyo mengadakan serangan besar-besaran terhadap Keraton Mataram. Serangan ini membebaskan
kedua pangeran Cirebon, yaitu Pangeran Martawijaya dan Pangeran Kertawijaya. Di Banten, Sultan Ageng Tirtorejo mengangkat kuda pangeran itu sebagai Sultan Cirebon dan menetapkan wilayah dan rakyatnya masing-masing. Pangeran Martawijaya menjadi Sultan Sepuh dan Pangeran Kertawijaya menjadi Sultan Anom. Sedangkan Pangeran Wangsakerta diangkat menjadi Penembahan Cirebon, tetapi tanpa memiliki wilayah kekuasaan dan keraton secara formal. Sejak saat itu pula pemakaian gelar di Cirebon berubah, yaitu dari Penembahan menjadi Sultan. Pangeran Martawijaya menjadi gelar Sultan Sepuh Abil Makaribi Muhammad Samsudin, dan Pangeran Kertawijaya menjadi memakai gelar Sultan Anom Abil Makaribi Muhammad Badruddin. Pangeran Wangsakerta sebagai Sultan, ia hanya diangkat sebagai Penembahan Cirebon dengan gelar Pangeran Abdul Kamil Muhammad Nasaruddin atau Penembahan Tohpati. Dengan terbaginya Cirebon menjadi dua kesultanan yang sederajat dan satu penembahan, sulit bagi Cirebon untuk mengembalikan lagi kebesaran dan kewibawaan yang pernah diraih semasa Cirebon dipegang oleh Sunan Gunung Jati. Ketiga orang itu mempunyai konsep yang berbeda, sehingga muncullah persaingan, bahkan konflik di antara ketiganya. Untuk meredakan persaingan yang keras itu, semua pihak meminta bantuan Kompeni Belanda untuk menyelesaikannya. Kondisi semacam itu tentu saja dimanfaatkan oleh Kompeni Belanda untuk menanamkan kekuasaannya di Cirebon. Sejak saat itu, maka dimulailah suatu era perjanjian. Berbagai perjanjian diadakan oleh pihak Kompeni Belanda dengan kedok mendamaikan para elit Cirebon. Selain mengatur masalah derajat kedudukan para sultan, perjanjian itu juga mengatur tentang banyak hal, yaitu 1. Yang berhubungan dengan jalannya pemerintahan, 2. Yang berhubungan dengan rakyat. Begitulah perkembangan politik Cirebon. Keadaan Cirebon semakin parah dan penguasa-penguasa Cirebon sudah tidak bisa berbuat banyak. Secara politis, Cirebon berada di bawah perlindungan kekuasaan Kompeni Belanda. Kondisi ini semakin rumit setelah Sultan Sepuh I meninggal dunia. Pengaruh Kompeni sangat terlihat dalam kontrak tertanggal 4 Agustus 1699 yang antara lain menetapkan bahwa Sultan Anom I menempati derajat pertama, Penembahan Cirebon menempati derajat kedua, dan kedua putra Sultan Sepuh I, yaitu Pangeran Dipati Anom dan Pangeran Arya Adiwijaya, menempati derajat ketiga dalam urusan kepemerintahan di Kesultanan Cirebon. Melalui berbagai perjanjian, lambat laun Cirebon jatuh ke tangan Kompeni Belanda, dan pada tahun 1681, Kompeni Belanda berhasil menandamkan dominasinya secara penuh. Dari isi perjanjian tersebut jelas bahwa secara politis maupun militer, Cirebon telah berada di bawah dominasi Kompeni Belanda. Kota Cirebon berada di bawah kontrol Kompeni Belanda. Adapun para penguasa Kesultanan Cirebon pada kondisi semacam itu hanya berperan sebagai perantara antara Kompeni dan masyarakat pedesaan di pedalaman. Demikian sumber ekonomi Kesultanan Cirebon baik di pelabuhan maupun di pedalaman dikuasai sepenuhnya oleh pihak Kompeni. Benteng VOC menjadi pusat perdagangan, sedang keraton berhenti dari aktivitas perdagangan. Keraton akhirnya hanya bisa melakukan aktivitas di bidang kesenian, kerohanian, gaya hidup, dan upacara-upacara keraton yang adiluhung. Cirebon terpuruk dan akhirnya pada tahun 1809 Gubernur Jenderal Daendels menghapus kekuasaan para Sultan Cirebon.